Di tempat berbeda, Melani tampak sedang berjalan keluar dari pintu masuk gedung Telesindo. Sengaja ia pulang lebih lambat karena ada pekerjaan yang mengharuskan ia lembur hingga pukul 7 malam. Sedangkan Neta, entah mengapa baru kali ini ia pulang lebih cepat. Tak biasanya menurut Melani, alasan Neta, kebetulan ada acara dengan beberapa temannya di klub motor. Padahal sebelumnya, Neta selalu menunggu Melani untuk pulang bareng dan akan berpisah di parkiran mobil seperti biasanya. Kenapa Melani makin memberikan Neta ya? Dalam hati, ia mencoba tidak membenarkan apa yang sedang dipikirkannya. Bukan, dia bukan. Kejadian bersama Neta yang sudah ketiga kalinya ialah karena kekhilafan semata. Ia bukanlah perempuan yang munafik setelah merasakan kenikmatan yang diberikan. Yang jelas, ia masih normal. Buktinya, ia selalu memikirkan seorang Eka, seseorang yang selama ini hanya memandang sebelah mata perasaannya. Namun, Melani tak juga bisa melakukan apa-apa. Ia juga tak bisa memaksakan keadaan di mana ia harus kembali mengatakan perasaannya kepada Eka. Cukup dengan dekat dengan Neta saja, sudah cukup membuatnya bahagia. Tak lama, Melani telah berada di jalan menyetir sendiri dengan berbagai pikirannya yang mengganggunya. Apalagi terakhir kalinya ia bertemu dengan Eka kala itu, di mana Neta dengan ceplas-ceplos mengatakan ke Eka, kenapa tidak menikah saja dengan Melani? Meski kalimat itu cukup membuatnya senang, namun Melani sadar posisinya saat ini masih berada di luar jangkauan Eka, karena Eka sudah memiliki Rere. Meski kejadian di RS itu seakan-akan Rere membencinya, namun Melani cukup menangkap kesirawan dan juga kesedihan di mata Rere, begitu juga di mata Eka, yang tak mampu membohongi jika pria itu masih mencintai Rere. Menurut Melani, mungkin keduanya sedang ada masalah kesalahpahaman saja, dan itu membuat Melani makin menghilangkan harapannya. Andai kamu tahu, aku juga sayang sama kamu, gumamnya sambil geleng-geleng kepala, mencoba menahan kesakitan yang ia derita sejak dulu. Semua terjadi karena Eka menolaknya kala itu, hingga tanpa sadar Melani telah berjalan melalui sebuah jalan besar penghubung masuk ke perumahan tempatnya tinggal. Lalu, dari spion tengah, ia melihat beberapa lampu mobil di belakangnya sedang berkedip memberikan lampu dim. Melani mengernyit karena melihat jalan masih cukup lebar, sedangkan ia berjalan tidak di tengah jalan. Hingga ia tersadar, dua mobil telah berlalu melewati mobilnya. Dasar pengemudi yang gak sabaran, gumamnya sesaat kemudian. Ia mengernyit ketika mobil yang melaluinya telah berada di depannya. Dan membuat Melani harus menurunkan kecepatan mobilnya, karena mobil di depannya juga melakukan hal yang sama. Apa sih maunya? Lanjut Melani bergumam. Semakin lama, semakin pelan laju kendaraan itu, hingga membuat Melani harus mengikutinya. Dan kini sebuah mobil berada di samping Melani dan mengikuti kecepatan lambat mobilnya. Melani menoleh sesaat, kemudian ia menyalakan lampu sein ke kanan untuk meminta jalan kepada mobil di sampingnya. Namun sepertinya mobil di samping Melani tak memberikan jalan. Sungguh, perasaan Melani jadi tak enak saat itu. Merasakan sepertinya ketiga mobil tersebut sengaja melakukannya. Dalam hati berdoa, semoga saja apa yang ia pikirkan tidak kejadian. Rere begitu terkejut mendengar ucapan sang ibu yang masih berdiri di depan, memandang dengan senyuman. Ibu, sedang bercanda kan? Ibunya menggelengkan kepala di hadapan Rere. Tidak sayang, tuh di ruang tamu. Pak Arkarna sedang ngobrol dengan ayah kamu. Lagi, Rere merasakan detakan jantungnya makin kencang. Bersamaan ribibnya yang gemetar kembali menanyakan keseriusan dari yang dikatakan oleh sang ibu. Kalau nggak percaya, kamu lihat aja sendiri di luar sayang, kata sang ibu. Membuat Rere menarik nafas dalam-dalam, perasaannya sungguh berkecamuk saat ini. Eka yang tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa mengatakan ke Rere tadi di telepon sungguhlah sangat mengejutkan buat Rere saat ini. Apa yang Eka ingin lakukan? Datang ke rumahnya. Meskipun demikian dalam hati Rere cukup senang bahkan menjangkau.
Sang ibu menyentuh pipi Rere sesaat, gak usah melamun. Temui dia sayang, mungkin beliau sedang ada urusan denganmu. Bukannya dia datang ingin menemui ayah? Tanya Rere memandang sayup kepada sang ibu. Pak Karna sendiri kok yang bilang kalau ingin bertemu dengan kamu. Masa bu? Tanya Rere tak percaya. Udah kasihan lo. Beliau nunggu di depan. Kata sang ibu membuat Rere akhirnya mengangguk pelan dan dengan perasaan yang begitu berkecamuk, dia melangkah bersama sang ibu menuju ke ruang tamu di depan. Sungguh berat Rere melangkah kaki di belakang sang ibu. Sesekali ia menahan nafas dan merasakan seakan waktu begitu lambat berjalan. Apalagi saat ia melewati ruang tengah. Jantungnya makin berdetak kencang dan sayup-sayup mendengar tawa canda di ruang tamu. Mendengar suara ayahnya, lalu suara Eka. Sekilas sang ibu menoleh kepadanya, tersenyum hangat dan memberikan kode anggukan kepala agar Rere semangat untuk bertemu dengan Eka. Dalam hati Rere, ingin rasanya ia berlari keluar dari rumah. Ada perasaan malu, khawatir, sayang, bahagia sekaligus harap-harap cemas. Berbagai pikiran yang berkecamuk yang telah menerannya. Hingga setelahnya, Rere menghentikan langkahnya saat berada di dinding pembatas ruang tamu, di mana tempatnya berdiri tidak dapat dilihat dari luar. Sang ibu menyadarinya, ikut berhenti dan menoleh ke Rere. "Kamu kenapa?" tanya sang ibu. Dan tampak Rere hanya menggelengkan kepala sesaat. "Yuk sayang." Dan kini tubuh Rere merasa makin kaku, lidahnya terasa pahit dan kedua tangannya sedikit berkeringat. Kok diam? Kembali ibunya berkata sambil menyentuh tangan Rere. Iya, kata Rere dengan ribip gemetar. Gak usah takut, gak usah gugup. Pak karena bukan orang jahat kok. Yuk sayang. Lalu Rere mengangguk pelan sambil ikut berjalan saat lengannya ditarik lembut oleh sang ibu. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.